Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSI PDHI, saya Ika Mustikawati. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara podcast Ngeteh Ngobrol Enak tentang hidup sehat Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Nah, jangan tunggu lagi, saksikan tayangan kami dari awal hingga akhir ya. Jangan sampai ketinggalan karena siapa tahu Anda yang beruntung mendapatkan giveaway yang menarik berupa voucher e-wallet untuk 3 penanya terbaik. Nah, sesuai dengan tema yang sudah kita publikasikan, bahwa tema podcast kita pada kali ini adalah kejar waktu emas. Nah, kenali tanda-tanda stroke untuk menyelamatkan pasien. Menurut data epidemiologi, teman-teman tahu nggak bahwa stroke itu merupakan penyebab kematian yang kedua terbesar di dunia. Nah, di mana penyebab utama disabilitas di dunia juga, dan di Indonesia dari tahun ke tahun angkanya semakin meningkat menurut data dari tahun 2013 sampai dengan sekarang ya. Kalau dulu kita berbicara tentang stroke identik dengan usia lanjut usia 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Akan tetapi sekarang mengalami pergeseran bahwa usia muda pun di angka usia 40 tahun, malah ada yang 30 tahun. Beberapa kasus stroke memang sudah ada ya di Indonesia ini. Nah, stroke itu gawat atau tidak ya? Kemudian bisa sembuh total atau tidak? Nah, bagaimana penanganannya dan apa itu kejar waktu emas pada penderita stroke atau golden period pada penderita stroke. Nah, telah hadir bersama kita di sini Dr. Irene Angelina, spesialis saraf. Beliau adalah dokter spesialis saraf Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Nah, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam teh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Pembicaraan kita berat ya hari ini ya teh ya. Kita ngobrol-ngobrol, santai aja. Santai, kita ngobrol-ngobrol tentang stroke nih dok, kan sesuai tema nih dok nih. Kejar waktu emas ya dok ya. Kenali tanda-tanda stroke untuk menyelamatkan nyawa pasien ya dok ya, pasien stroke. Nah dok, bisa nggak dok dijelaskan betul ya kalau misalnya ini ternyata stroke itu adalah gawat, itu betul nggak nih dok? Stroke adalah kasus kegawatan di penyakit saraf. Oh begitu. Salah satunya itu stroke. Oh, iya. Kalau stroke itu sebenarnya definisinya apa ya dok ya? Ya, jadi acara ini memperingati Hari Stroke Sedunia juga ya dok. Itu tanggal 27 Oktober kemarin. 27 Oktober ya, jadi Hari Stroke Sedunia. Ya, jadi para dokter saraf juga mulai mengedukasi ke masyarakat bahwa stroke itu benar-benar gawat dan membutuhkan penanganan yang segera supaya hasil keluarannya supaya tidak meninggalkan gejala sisa yang terberat. Karena kita tahu sendiri tadi Teh Ika juga menyebutkan bahwa stroke ini menempati angka pertama sebagai kecacatan di dunia, dan dia juga sebagai nomor 2 untuk kematian ya setelah jantung. Dan ternyata juga kejadian stroke ini tiap 3 detik itu di dunia ini kita tiap 3 detik kejadian 1 orang untuk menderita stroke. Oh, cepat sekali ya, 3 detik ada 1 orang ya. Nah, ya jadi cukup gawat juga ya. Dan stroke itu sebenarnya apa? Nah, dari definisi sendiri dia saya pakai bahasa yang bahasa resminya ya teh ya, dan nanti dijelasin pelan-pelan. Jadi stroke itu defisit neurologis vokal maupun global ya, vokal maupun global yang bisa terjadi kurang dari 24 jam atau lebih, kejadiannya mendadak dan hanya karena penyakit vaskuler. Nah, dari definisi itu nanti kita bisa menyebutkan gejalanya apa, kemudian kita bisa membandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain juga. Oke dokter. Gitu. Kemudian ada nggak dok jenis-jenisnya stroke ini nih dok? Oh banyak banget ya. Banyak banget. Jadi dari definisi dulu ya teh ya, kita jabarin dulu ya. Dijabarkan. Nah, jadi defisit neurologis vokal. Vokal itu apa? Misal kayak pelo, perot,
lumpuh separuh, kemudian pandangan mata tiba-tiba jadi double, pandangan mata tiba-tiba jadi kabur, kemudian ada gejala kayak vertigo, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba gangguan memori, jadi diajak ngomong kok jadi ngeracau, nggak jelas kayak gitu, itu termasuk defisit neurologis vokal. Jadi kemungkinan besar dia bisa ke arah stroke. Kemudian yang tadi kan vokal, kemudian ada yang global. Global itu yang sampai penurunan kesadaran. Jadi tiba-tiba bangun tidur kok jadi nggak sadar. Nah, itu defisit neurologis global. Nah, kemudian tadi kejadiannya mendadak. Jadi vertigo yang mendadak, lumpuh yang mendadak, perot yang mendadak, seperti itu ya Teh ya. Dan dia bisa kejadian kurang dari 24 jam atau lebih. Jadi ada beberapa stroke yang menghilang sendiri. Jadi mungkin di IGD gitu sering pasien datang dengan stroke, ya dok saya tadi kesemutan nih anggota gerak kiri saya, tapi 10 menit yang lalu kemudian hilang. Terus sekarang kok datang lagi ya? Nah itu termasuk gejala stroke. Ya kita nyebutnya TIA. Jadi dia menghilang dalam 24 jam, tapi itu termasuk stroke juga. Dan yang terakhir adalah kelainan yang disebabkan vaskuler. Ya, jadi tadi kan ada gejala kayak vertigo. Nanti netizen ini bingung, ya, kok vertigo kok jadi stroke? Apakah semua vertigo itu stroke? Ya, tapi itu nanti harus tetap diperiksa sama dokter yang berkompeten juga. Jadi belum tentu juga ya semua vertigo stroke. Belum tentu juga. Karena saya juga kalau lapar suka vertigo. Belum tentu juga. Pingsan terus itu stroke, wah belum tentu juga. Gitu ya, Jadi nanti menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Jadi tetap harus diperiksakan. Dokter, kalau tadi dokter berbicara tentang TIA ya. TIA itu apa sih dok? TIA itu transient ischemic attack. Jadi yaitu tadi stroke yang menghilang sendiri dalam kurang dari 24 jam. Perlu berobat nggak? Tetap ya, tetap semua gejala stroke tetap harus dibawa ke rumah sakit. Meskipun gejalanya cuma hanya ringan, pelo, misal pelo yang mendadak, perut yang mendadak, oh saya susah menelan nih, nah kita nyebutnya disfagi, menelannya jadi susah, jadi tiba-tiba keselak, tetap dibawa ke rumah sakit. Jadi jangan diabaikan walaupun itu hanya baru ringan gitu ya dok hanya ya, ringan. baru gejala ringan. Oke dokter. Kemudian kalau untuk gejalanya, kenali tanda-tanda dan gejalanya itu gimana nih dok? Kalau misalnya karena kalau stroke itu kata dokter tadi mendadak. Nah kalau yang pelan-pelan itu ada nggak? Yang pelan-pelan juga ada. Tadinya cuma misalnya bangun tidur dia kesemutan nih, diabaikan aja. Udah nggak apa-apa, cuma kesemutan, mungkin tadi ketindihan bangun tidur, dia tetap kerja ke sawah biasa. Terus tiba-tiba di sawah dia jatuh, jadi tambah lumpuh. Nah itu juga ada. Jadi kita nyebutnya stroke in evolution. Jadi tadinya gejalanya ringan nih, tapi dibiarkan aja. Semakin lama semakin tambah memberat. Iya, semakin memberat jadinya gitu ya dok. Iya. Oke dokter. Kalau untuk tadi ya kalau pengertiannya, definisinya tadi kita sudah tahu. Untuk jenis-jenisnya dok, karena kan sepertinya kalau dari kita lihat-lihat itu ya di apa namanya informasi-informasi banyak tuh di apa namanya di Instagram atau di sosial media lain ya bahwa stroke itu ada stroke yang nggak tahu saya apa perdarahan, terus kemudian ada sumbatan, apa itu apa sumbatan itu maksudnya bisa dijelaskan satu-satu nggak dok jenis-jenis stroke itu? Ya. Jadi kita untuk membedakan jenis stroke dari pemeriksaan penunjangnya. Pemeriksaan penunjangnya CT scan. Jadi kalau udah ada orang dengan gejala-gejala tadi, kita tetap melakukan dulu untuk CT scan untuk memastikan dia stroke-nya apa. Ada stroke sumbatan. Ya, stroke sumbatan sendiri ada yang sumbatannya hanya kecil, ada yang sumbatannya emboli. Sumbatan yang kecil biasanya karena kolesterol tinggi, hipertensi. Tapi kalau emboli biasanya bisa karena gangguan-gangguan jantung. Seperti itu. Ya. Kemudian ada yang stroke perdarahan. Ya, stroke perdarahan ada stroke yang perdarahan di otaknya sendiri, ada yang perdarahan di selaput otaknya. Gitu. Bedainnya gimana? Ya semuanya gejalanya seperti orang stroke. Ya, cuma yang nggak ada gejala kelumpuhan yang perdarahan selaput otak. Biasanya dia nyeri kepala yang hebat, ya sampai yang nggak pernah ditahan, dirasakan sebelumnya nggak bisa ditahankan. Terus sampai dia sudah minum obat-obat pengurang rasa nyeri tapi masih sakit, itu termasuk perdarahan selaput otak. Tapi kita tetap tahunya dari hasil CT scan. Jadi sebaiknya tetap dibawa ke rumah sakit. Kita memang tidak bisa
oh ini karena sumbatan yang Oh, nggak karena bisa. harus dilihat Ya. oleh dokter. Ya, harus dilihat melalui pemeriksaan CT scan. Ya sebenarnya ada kayak apa rumus-rumus gitu, Iya. tapi untuk gold standar kita untuk memastikan dia jenisnya stroke apa, kita tetap perlu CT scan. Baik Sobat Sehat, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Masih kembali di podcast Ngeter Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, masih bersama saya Ika Mustikawati dan Dr. Airin Angelina, spesialis saraf. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Baik dokter, nih sekarang saya tanya lagi, kalau apa sih yang menyebabkan faktor resiko terjadinya stroke? Nah, itu apa tuh dok? Ya, jadi tadi Teika juga nyampein stroke itu sekarang banyak pada usia-usia muda. Pasien-pasien betul. sekarang tuh banyak yang usia muda, usia tua biasanya, yo kita wajar lah kena stroke, terus akhirnya keluarga nggak membawa karena mungkin karena faktor usia itu tadi. Betul. Jadi untuk stroke sendiri ada faktor risiko yang bisa kita modifikasi sama yang nggak bisa dimodifikasi. Iya. Yang nggak bisa dimodifikasi dulu ya, misal kayak usia 40 tahun ke atas, jadi resiko stroke-nya lebih besar. Orang laki-laki resiko stroke-nya juga lebih besar daripada orang perempuan, ya, sama warisan. Warisan keturunan. Keturunan, iya, itu Oh, berarti warisan yang betul ya. nggak bisa kita hindari adalah warisan, ya. Jadi kalau sudah ada ketiga itu ya udah kita nggak bisa untuk dandani apa-apa, tapi kita bisa dandani dari faktor yang bisa dimodifikasi, misal kayak hipertensi, gula darah yang terkontrol, kolesterol yang terkontrol, ya, gaya hidup, terus lingkar perut, berat badan itu juga pengaruh banget. Tidak pernah olahraga, stres itu gimana dok? Bisa juga. Merokok bisa? Merokok, iya, merokok juga. Jadi usia-usia muda sekarang ini banyak kasusnya ya mungkin karena mager itu ya Teh ya. Jadi gaya hidupnya yang nggak bagus ditambah rokok, ya, kemudian dia obes dengan lingkar perut yang besar, dia resiko untuk Sangat jadi berisiko untuk stroke. menjadi stroke. Iya. Nah dokter, keturunan kok bisa sih dok? Itu bisa ada apa karena apa gennya atau bagaimana nih kok bisa diturunkan ini nih? Faktor keturunan akhirnya nanti dari hipertensi, Oh. dari diabetes. Kalau orang gitu. tuanya dari atasnya hipertensi, Iya, kemungkinan ke bawahnya anaknya juga. Tapi itu bisa diantisipasi kan dok? Bisa diantisipasi dengan gaya hidup yang sehat tadi, yang modifikasinya. Jadi kalau kita udah kita punya keturunan stroke, berarti kita harus waspada lagi. Jadi kita gaya hidupnya juga harus yang lebih baik harus lagi, diperbaiki ya, Dok, ya. supaya Lebih kita sehat. nggak seperti orang tua kita seperti itu. Kemudian dokter, untuk makanan-makanan cepat saji juga bisa nggak? Bisa. Soalnya kolesterolnya banyak banget kan sekarang. Oh iya ya, karena kolesterolnya banyak banget. Wah ternyata jadi enggak nih, seusia saya juga harus sudah antisipasi jangan sampai harus bisa bergaya hidup sehat. Ya, dokter. susah banget Oke. itu. Ya, memang harus dicoba, Harus harus dicoba, berusaha, harus harus berusaha. mulai. Iya, harus mulai. Oke. Dokter ini apa sih yang dimaksud kejar waktu emas? Nah, golden period berarti ya dok ya. Ya. Itu apa tuh maksudnya? Ya, kejar waktu emas itu jadi kita berlaku untuk stroke yang jenisnya sumbatan, yang trombotik ya. Trombotik. Tapi kita taunya itu lagi tadi taunya dari hasil CT scan ya. Jadi kita butuh waktu 3,5 jam, kurang dari 3,5 jam untuk memasukkan obat yang dosisnya langsung tinggi. Jadi kita bisa mengibaratkan kayak pembuluh darah itu kayak selang. Iya. Jadi ada sumbatan, ada lumutnya nih di dalam, ya. Terus kita masukkan obat yang dosis tinggi untuk melunturin si lumutnya itu. Imajinasinya kayak gitulah,
ya. Jadi kita mempertahankan untuk sel-sel yang setengah mati ya. Jadi kan ibaratnya kayak telur ceplok ya Teh ya. Telur ceplok itu kan ada kuning sama ada putihnya. Yang kuningnya itu yang udah sel mati. Yang putihnya sel setengah mati. Sel yang mati bikin kecacatan. Sel yang setengah mati masih bisa kita pertahankan. Jadi golden period itu kita menyebutnya dengan trombolisis. Kita masukkan obat yang dosis tinggi supaya sel yang setengah mati, yang putihnya telur itu bisa kita selamatkan. Jadi kecacatannya lebih terminimalisir. Tapi ya itu tadi, kita butuh 3,5 jam. Ya, 3,5 jam itu waktu kita memasukkan. Padahal sebelumnya kita butuh 1,5 jam untuk CT scan, untuk pemeriksaan darah, untuk screening yang lain. Jadi kalau kita edukasi ke vaskes-vaskes 1 kurang dari 2 jam. Lebih dari 2 jam kita udah nggak nutut itu. Waktunya nggak cukup. Waktunya nggak cukup, iya. Karena kita butuh persiapannya itu banyak. Jadi ada yang kriteria yang harus kita singkirkan dulu. Misal nanti dia ada gangguan perdarahan atau gula darahnya tinggi, kita nggak berani untuk memasukkan itu. Oh gitu ya dok ya. Jadi memang begitu terasa, memang harus segera dibawa ke rumah sakit gitu ya dok ya. Iya. Karena memang butuh penanganan segera untuk menyelamatkan sel-sel yang hampir mati ya, agar bisa meminimalisir kecacatan. Gitu ya, dok, ya. Otomatis kalau meminimalisir kecacatan berarti prognosis penyembuhannya lebih bagus. Lebih bagus Teh. Iya. Iya. Tentunya ini ya dengan controlling terus. Tetap nanti setelah trombolisis selesai, misal pasien-pasien setelah trombolisis bagus nih udah bisa jalan lagi, tetap harus faktor risiko harus tetap kita kontrol karena dia punya riwayat stroke sebelumnya. Gitu. Kalau begitu memang jangan menunda. Ketika memang terjadi segera bawa, karena apa dok? Slogannya itu kalau untuk stroke itu time is brain. Nah, karena time is brain gitu ya dok ya. Oke. Kemudian kalau misalnya datang nih dok ke UGD ya dok ya misalnya ada tanda-tanda stroke-nya udah nampak. Keluarga itu tapi kan rumah sakit sudah tahu ya bagaimana cara menangani, harus periksa apa dulu sudah tahu. Oke. Nah maksud saya itu bisa nggak sih dok rumah sakit itu mempercepat waktunya bahwa ini karena ini paham nih bahwa ini adalah golden period gitu loh. Jadi maksudnya setiap rumah sakit memiliki SPO tidak penanganan stroke untuk stroke yang harus segera dicek laboratorium misalnya, segera di CT scan. Itu bisa nggak dok, bisa dilakukan dengan segera untuk menyelamatkan? Di RSI sudah mulai mulai awal tahun itu sudah mulai persiapan. Kebetulan kita juga punya CT scan, pemeriksaan darah kita sudah lengkap, kita bisa untuk melakukan itu. Ya, sudah mulai dikejar untuk CT scan, untuk laborat secara cepat. Tapi ya itu tadi, kita terkendala karena pasien datang itu biasanya sudah terlambat, sudah lebih dari 2 jam gitu ya dok ya. Akhirnya semaraton apapun itu nggak terkejar. Nggak kekejar, 3,5 jam itu nggak kekejar. Soalnya kita butuh ureum kreatinin sendiri itu sekitar 1,5 jaman. INR itu juga 1,5 jam. Jadi kalau mau ngejar pemberian trombolisis nggak cukup. Memang betul-betul terasa harus segera ke rumah sakit. RSCPDHI ke UGD-nya sudah insya Allah sudah siap. Jadi kita sudah punya CT scan, pemeriksaan lab kita juga sudah. Dan CT scan kita juga sudah 32 slides ya dok ya. Alhamdulillah ya. Sudah sangat ini ya dok ya, sudah sangat jelas untuk mendiagnosis. Untuk mendiagnosa stroke, untuk mendiagnosa stroke saya rasa sudah cukup. Sudah cukup, enggak dokter. Oke dokter, tadi kan penanganan dan pengobatan stroke itu bisa dilakukan di UGD, kemudian lanjut di ruang rawat inap. Di ruang rawat inap. Ya. Kira-kira butuh berapa lama sih dok pengobatan perawatan dan pengobatan stroke itu di rumah sakit? Kalau stroke yang sumbatan kita butuh waktu 7 hari. Stroke yang sumbatan butuh waktu 7 hari. Terus nanti kalau stroke perdarahan sekitar 2 mingguan. Tapi ya kita nanti lihat kondisi dari pasiennya juga. Gitu ya dok ya. Kalau misalnya memang membaiknya kadang-kadang berbeda-beda ya dok ya. Berbeda-beda. Respon pengobatan itu berbeda pada setiap pasien ya dok ya. Iya, jadi kalau semakin dia datangnya semakin terlambat itu tadi banyak sel yang rusak. Iya. Jadi dia kelumpuhannya semakin memberat. Gitu. Tadinya dia masih kemungkinan kalau dibawa cepat dia bisa jalan ini. Tapi karena dia ditunda-tunda, nunggu mobil dulu, nunggu anaknya yang dari Jakarta. Nah, terus akhirnya tambah semakin berat. Menunggu pengambil keputusan. Nah, ya
malah jadi lama sebenarnya dibiarkan. langsung dibawa saja ke rumah sakit. Oke dokter. Nah itu dok, tentang stroke itu dari awal dari UGD sampai ke rawat inap itu bisa di cover BPJS nggak? Bisa. Bisa ya dok Bisa. ya, karena ini termasuk dalam kasus kegawatan. Kasus Dok, ya. kegawatan. Baik dokter. Nah dokter, sebetulnya untuk prognosis penyakit stroke itu seperti apa dok? Ya oke lah yang tadi yang dari sumbatan, kemudian dari hemoragik atau perdarahan, kemudian satunya dari apa dok? Selaput otak. Yang selaput otak itu bagaimana prognosis ketiga jenis stroke tersebut? Ya, jadi intinya semuanya sama ya, Teh ya. Jadi tergantung waktunya, Tergantung waktu dia membawanya cepat atau tidak, ya. Kemudian datangnya tadi keparahannya gimana? Kalau dia sudah benar-benar nggak bisa gerak, ya kita tetap berusaha untuk membuat pasien itu bisa gerak, tapi memang nggak bisa semaksimal mungkin, ya. Kemudian tergantung dari lokasinya juga. Tergantung dari Lokasi sumbatannya, lokasi perdarahannya, ya, seperti dok, ya. itu. Oh betul. Ya, karena bagian otak ini kan beda-beda kan, ada yang fungsinya untuk anggota gerak, ada yang untuk kesadaran juga. Tergantung itu tuh di mana Suka-sukanya dia, Suka-sukanya dia, mau nyumbat di mana, mau pecah di mana, kita nggak bisa memprediksi itu. Oh ya gitu ya. Ya, terjawabnya di CT scan itu ya, wah adanya di sini ya. Nah, itu yang menentukan ini prognosisnya berarti Iya. bisa, dan itu bisa selalu disampaikan ke keluarga ya dok, ya Disampaikan, diedukasikan ya iya, dok ya. iya. Iya, karena memang keluarga juga butuh informasi, dan kebetulan kalau di RSYPDHI ini ya sobat sehat ya, dokter Air ini sangat komunikatif dalam memberikan edukasi terkait dengan rehabilitasi atau penyembuhan perawatan pasien stroke. Rehabilitasi juga sudah mulai bisa kok Teh ini. Oh gitu ya. Iya, jadi sudah ada fisioterapi ya, di sini sudah ada okupasi terapi, terapi Itu bicara. kapan sih dok mulainya? Segera mungkin. Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Oke, gitu ya dok ya. Baik, sobat sehat, nah, kita akan kembali lagi ya setelah pesan-pesan berikut ini. Podcast Ngeteh Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, masih bersama saya Ika Mustikawati dan Dr. Airin Angelina, spesialis saraf. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dokter, bagaimana nih dok kalau penderita stroke yang sudah membaik nih, tadi kan kita sudah ngomongin rehabilitasi ini sudah membaik, agar tidak terjadi stroke berulang nih dok. Itu bagaimana caranya? Ya. Jadi faktor resiko lagi Teh. Penyebabnya apa? Biasanya pasien-pasien yang faktor resikonya merokok nih, sudah pulang bisa jalan, terus habis itu kontrol sudah bau-bau rokok lagi. Aduh Pak, sudah rokok lagi ya, mau stroke yang kedua ini kayaknya. Ya, jadi faktor resiko yang bisa dimodifikasi, rokok, tensi, kolesterol, gula, ya. Kalau punya penyakit jantung juga harus terkontrol. Harus diperbaiki terus, olahraga, gaya hidup yang sehat, semuanya. Kontrol rutin dan minum obat ya dok ya? Obat harus tetap dikonsumsi. Harus terus dikonsumsi. Jadi kalau memang dia stroke sumbatan, ya konsumsi pengencer darah itu seumur hidupnya. Dihentikan kalau misal mau operasi besar atau ada perdarahan, misal buang air besarnya jadi hitam, terus atau misal nanti jadi komplikasi, misal jadi dia stroke berulang tapi jadi yang perdarahan, itu juga bisa nanti dihentikan. Tentunya semua itu memang atas konsultasi dari ya. dokter. Jadi tidak ujuk-ujuk menghentikan sendiri. Jangan. Nanti merasa resiko. sudah baik kan, aku kayaknya sudah sembuh nih. Alah, rasa periksa dokter, tak kurangi sendiri nih dok. Jangan. Obat hipertensi juga jangan dimainkan sendiri. Nanti tetap atas rekomendasi dari dokter gitu ya dok. Baik dokter, ini kita lanjut ke pertanyaan ini ya dari sobat sehat RSYPDHI yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui link Google kita. Yang pertama ini dari Kak Destari Sapurnama dari Surabaya dok. Jauh ya. Jauh. Ya, dok, saya mau bertanya untuk
recovery pasien stroke kan sangat bergantung dengan daya plastisitas otak itu sendiri, Dok. Pertanyaannya, seberapa lama plastisitas otak ini dapat berlangsung? Aduh, Apa pertanyaannya itu? plastisitas ya. Plastisitas itu apa itu, Dok? Saya tahunya operasi plastik gitu, Dok. Plastisitas itu jadi Allah itu udah ngasih kemampuan untuk kita. Jadi yang misal ini tersumbat nih, harusnya yang sana nggak dapat aliran darah ya Teh ya. Jadi Allah membentuk jalan yang baru. Jadi yang di atasnya biar dapat tetap aliran. Kemudian menumbuhkan jaringan-jaringan saraf yang baru ya. Untuk sel yang tadi itu setengah hidup setengah mati. Kalau yang setengah mati memang sudah agak susah untuk terbentuknya plastisitas. Tapi yang sel setengah hidup setengah mati itu plastisitasnya lebih cepat ya. Jadi plastisitas intinya penumbuhan sel baru. Plastisitas mulai kapan? Mulai setelah stroke langsung. Itu langsung. Makanya jadi berarti berkompensasi gitu, Dok. Iya, itu. Jadi makanya fisioterapi itu dilakukan seawal mungkin untuk membentuk si neuroplastisitas gitu. Jadi saya sering edukasi ke pasien-pasien, Dok saya berat, saya nggak mau gerak. Kapan dia mau bisa bergerak lagi? Karena dengan Bapak bergerak, neuroplastisitasnya semakin tambah muncul gitu. Jadi kayak menstimulasi si otak untuk membentuk jaringan saraf baru. Semakin nggak mau, semakin merasa biasanya putus asa. Putus asa. Itu berarti semakin sulit ya, Dok? Semakin sulit, iya. Apalagi nanti dia udah nggak mau gerak, tambah kontraktur, tambah nyeri semua, jadi dia tambah nggak mau untuk bergerak. Iya, dan nggak bisa untuk sembuhnya. Makanya terjadi kecacatannya tinggi. Oke, Dokter. Pertanyaan selanjutnya masih dari Kak Desta. Dok, apakah minum kopi, mengkonsumsi junk food secara terus-terusan, serta gula, garam berlebih dapat mengakibatkan stroke di usia muda? Sebenarnya tadi sudah dijelasin sama Dokter Aini. Iya, jadi kalau dari kopinya sendiri sebenarnya enggak. Ya, kopi kan kafein cenderung lebih menenangkan kita, tapi gulanya itu. Minum jus itu sehat, tapi gulanya. Iya, jadi gula yang terlalu tinggi yang mengakibatkan risiko jadi diabetes. Mungkin minuman-minuman kekinian itu juga ya Teh ya sekarang ya yang bikin kadar gula darah anak-anak muda itu tinggi. Oh iya, betul. Oke, Dokter. Kemudian, Dok, kapan nih fisioterapi pada pasien stroke akut dapat mulai diberikan? Nah, biasanya itu mungkin dirawat inap ya, Dok ya. Kapan dimulai di fisioterapi? Jadi kalau stroke yang sumbatan saya sesegera mungkin. Sumbatan sesegera mungkin. Tapi kalau yang perdarahan biasanya nunggu stabil dulu, kayak tekanan darahnya stabil, kesadarannya juga mulai stabil, baru itu dimulai. Gitu. Tapi intinya semuanya sesegera mungkin. Sesegera mungkin gitu ya, Dok ya. Selanjutnya, Dok, nih, ini pertanyaannya Kak Desa banyak banget nih. Dok, apakah semua pasien stroke mengalami perubahan mood atau mood swing dan lebih cepat marah? Betul nggak sih, Dok? Iya, rata-rata kayak gitu. Jadi kita nyebutnya depresi post stroke. Jadi pasien yang tadinya mungkin bisa aktivitas, terus akhirnya ketergantungan total, susah untuk aktivitas, susah untuk berpindah tempat, susah untuk dia bekerja lagi, bersosialisasi lagi, terus akhirnya dia mengalami depresi. Yang akhirnya mengalami perubahan mood. Dan akhirnya mau nggak mau juga saya konsulkan ke psikiater. Iya. Berarti di sini juga betapa pentingnya ya, Dok ya, support sistem keluarga. Keluarga, caregiver, kemudian lingkungan sekitar. Iya. Soalnya nanti kalau dari keluarga membiarkan, yang penting Bapak dikasih makan aja, yang penting Bapak dimandiin, udah habis itu didiamkan aja, nggak digerak-gerakin, nggak diajak komunikasi, ya lama-lama dia akan jadi kontraktur, lama-lama jadi dekubitus, lama-lama jadi pikun. Iya, akhirnya malah jadi banyak komplikasi yang lain ya, Dok ya. Begitu ya. Baik, Dokter. Itu gimana Kak Desta? Mudah-mudahan sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh Dokter Airin, spesialis saraf. Oke, lanjut kita, Dok, nih pertanyaan dari Kak Asri Widianti dari Sidomukti, Kopeng, Getasan, Kabupaten Semarang. Wah, dari Semarang. Dokter, bagaimana penderita stroke itu apakah boleh dipijat atau diterapi totok sarapi? Apa itu, Dok? Mungkin banyak ya yang kakinya kayak refleksi itu boleh sih. Jadi intinya saya boleh untuk digerak-gerakkan, boleh. Yang penting nggak cuma hanya pijat totok saraf, tapi harus tetap untuk latihan. Oke. Nah, kemudian untuk keterlambatan penanganan, apakah nantinya akan berakibat pada kesembuhan pasien? Tadi dokter sudah menjawab ya. Jelas. Semakin terlambat, kecacatannya juga semakin lebih tinggi. Semakin lebih tinggi. Dan tentunya juga
sulit sekali ya nanti untuk recovery-nya juga. Recovery-nya juga sulit. Oke. Dok, apakah pengobatan boleh dihentikan apabila gejala stroke sudah hilang? Tadi dokter juga udah jawab tuh. Nggak boleh ya. Jadi kalau memang sudah ada faktor resiko hipertensi ya dikonsumsi antihipertensinya, dan kalau sudah pernah stroke ya misal stroke-nya sumbatan ya pengencer darah tetap dikonsumsi terus. Dihentikan kalau perdarahan, mau operasi atau jadi komplikasi yang lain, jadi komplikasi stroke berdarah. Oke dokter. Kak Asri, semoga sudah bisa terjawab ya yang tadi sudah ditanyakan oleh Kak Asri. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga ini dok nih. Ini dari Kak Dewi Ayu Pangesti dari Perumahan Kristal Rembang, Margadana Kota Tegal. Wah, jauh semua nih yang nanya ini ya. Izin bertanya dokter, bagaimana pertolongan pertama pada saat terjadi serangan stroke? Nah, berarti pertolongan pertama saat terjadi serangan stroke ini berarti bisa di rumah atau bisa di kantor atau bisa dimanapun. Gimana dok? Ya, jadi kalau sudah tahu misalnya pasien masih bisa sadar, cuma ada gejala perot, gejala pelo, kemudian kelemahan anggota gerak, segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya menemukan sampai pasien yang tidak sadar, yang penting jalan nafasnya dulu diatur ya. Kalau misalnya dia pakai dasi ya dibuka-buka, kemudian dia agak diposisikan kepalanya agak menengadah gitu ya teh ya, jadi jangan sampai ada sumbatan di saluran ya, dok, ya? Saluran nafasnya dibebaskan, kemudian juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Harus cepat, memang harus nggak ada penanganannya yang di rumah sih, beda kayak orang kejang kali ya. Jadi kalau orang kejang kan ada penanganannya di rumah, tapi kalau orang stroke kita menemukan orang ada gejala stroke tetap langsung dibawa ke rumah sakit. Oke, nah ini menjawab pertanyaan yang selanjutnya loh Kak, dan apakah ada terapi untuk penderita stroke yang bisa dilakukan sendiri di rumah? Jawabannya ya nggak ada. Karena semuanya ada di rumah sakit ya dokter ya. Kecuali kalau post stroke-nya, kalau dia sudah melewati masa akutnya dan dinyatakan dokter boleh pulang, nah perawatan di rumahnya apa? Nanti kan dokter yang merawat pasti akan memberitahu untuk perawatan. Gitu ya dok ya. Oke, itu tadi ada 3 penanya yang sudah dijawab oleh dokter Airin. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya dengan jelas. Dan sekarang mungkin ini dok, untuk closing di akhir nih dok nih, karena ini sudah mau waktunya sudah hampir habis ya dok ya. Bisakah dokter nanti menyampaikan tips agar terhindar dari penyakit stroke? Karena kaum muda juga sekarang sudah mulai nih banyak kan kasusnya. Tapi sebelum itu dok, kita simak dulu yang mau lewat ini. Baik Sobat Sehat RSY PDHI, kembali lagi di podcastnya Ngeteh, ngobrol enak tentang hidup sehat Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI bersama saya dan Dr. Airin Angelina, spesialis saraf. Dokter, ayo dok, tadi kan dokter mau menyampaikan tips nih, tips mencegah stroke ya dok ya pada usia muda deh, agar terhindar dari penyakit stroke. Apa tuh dok? Ya, jadi kita harus menghindari faktor risiko. Kalau kita sudah punya warisan-warisan, kita sudah punya gejala untuk ke arah hipertensi, ke arah diabetes gitu, kita juga harus mengendalikan faktor risiko itu. Dan yang penting pada usia muda jangan malas untuk bergerak ya. Kita mulai untuk olahraga, kita turunkan berat badan kita ya. Saya sendiri juga jadi PR ini teh. Turunkan berat badan ya, mulai untuk olahraga intinya. Dan faktor risiko yang lain juga harus terkendali. Perlu medical check up boten dok? Boleh. Dok, ya? Boleh. Apalagi untuk usia-usia yang di atas 40 tahun, sebaiknya sesegera mungkin untuk medical check up minimal 6 bulan sekali. Minimal 6 bulan sekali. Di RSY PDHI juga sudah banyak dok paketan-paketan medical check up-nya. Nah, bagi Sobat Sehat RSY PDHI, ayo kalau mau medical check up,
di RSI PDHI. Kita tunggu ya. Nah, baik dokter, terima kasih atas tips-tipsnya. Insya Allah ya ini untuk waspada kita bersama nih untuk Sobat Sehat RSI PDHI, kita juga bisa antisipasi jangan sampai deh terjadi stroke ya karena kita bisa mencegahnya dari sekarang. Baik, demikian tadi obrolan kita dengan Dr. Airin Angelina, spesialis saraf, tentang kejar waktu emas, kenali tanda stroke untuk menyelamatkan penderita stroke. Baik, terima kasih dokter atas waktu dan penjelasannya. Semoga menjadi amal jariah dokter di kemudian hari, dan tentunya semoga bermanfaat nih dok nih untuk Sobat Sehat RSI PDHI, menambah wawasan, dan ini juga bisa di-share ke teman, kemudian ke saudara atau ke keluarga, atau mungkin ke lingkungan di sekitar Sobat Sehat di mana Sobat Sehat tinggal. Nah, bila mana sobat atau sobat RSI PDHI ataupun keluarga ataupun mungkin ya kolega atau teman-teman deh ada yang ditemukan atau mengalami dok tanda-tanda stroke, nah jangan sungkan, kemudian jangan ragu untuk segera periksa, kemudian konsultasikan ke Poliklinik Saraf Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Di Poliklinik Saraf Dr. Airin Angelina, spesialis saraf, beliau berpraktek di hari kerja dok, hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Insya Allah dokter bisa BPJS ya dok ya. Sip. Nah oke. Nah dan bila mana ternyata ditemukan kegawatan pada pasien, kayaknya ini stroke deh, jangan ragu deh untuk datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, karena kami sudah memiliki protokol-protokol bagaimana penanganan stroke untuk penanganan pertama pada kasus-kasus stroke ya. Insya Allah Dokter Airin juga pasti akan mendampingi ya dok ya bila mana dikonsulkan kepada Dokter Airin. Baik. Pokoknya intinya jangan sampai menunda waktu, jangan sampai terlambat membawa pasien stroke ke rumah sakit, karena time is brain itu ya dok ya. Time is brain, dan pastikan kita bisa meminimalisir kecacatan yang lebih parah. Oke, alhamdulillah sudah kita jalani bersama ya podcast dengan Dokter Airin. Alhamdulillah sangat menarik untuk waspada kita semuanya, dan tiba saatnya sekarang waktu yang ditunggu-tunggu untuk kita semuanya, di mana pengumuman siapa yang akan mendapatkan giveaway yang berupa voucher e-wallet masing-masing Rp50.000 untuk 3 penanya terbaik. Baik, yang pertama adalah Kak Desta Risa Purnama, Kak Desta Risa Purnama dari Surabaya. Yang kedua adalah Kak Asri Widianti dari Semarang, dan yang ketiga adalah Kak Dwi Ayu Pangesi dari Kota Tegal. Barokallah, nanti kakak-kakak yang mendapatkan giveaway ini akan dihubungi oleh panitia. Oke, baik Sobat Sehat, jangan lupa untuk follow sosial media kami, Instagram RSI PDHI dan YouTube RSI PDHI, di mana Sobat Sehat akan mendapatkan informasi terkait kesehatan ataupun promo layanan ataupun akses mendapatkan layanan di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI tentunya yang Anda butuhkan. Jadi jangan lupa untuk follow, ajak teman, ajak saudara, ajak semuanya. Baik, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab yang sudah masuk karena durasi waktu juga, dan sampai bertemu lagi. Salam sehat dari kami semuanya, tim Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast berikutnya. Saya Ika Mustikawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.